Paling enggak kalau teman-teman nggak punya dipstick yang oli matic, itu teman-teman bisa pakai dipstick yang oli mesin. Tapi dengan catatan dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum matic rusak itu pasti nggak nyaman dulu. Seperti dari P ke R itu ada hentakan. Kemudian dari N ke D itu pun juga ada hentakan. Nah ini kan yang ditakutkan ya. Pilihannya yang mana? Pada saat kita sudah melihat bahwa ada gram-gram, itu cukup untuk memflash atau memang harus dibongkar untuk membersihkannya? Selama tidak terjadi ini Pak, kendala, misalnya gini. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang saat ini berada di bulan September, ya kan? Yang ingin beli oli mesin mereknya PTT Lubricants atau PTT Oil dengan spek 020, 0530, 1030, 1040, kemasan 1 dan juga 4 liter. Teman-teman bisa membelinya di Tokopedia. Caranya gimana? Nih teman-teman nih. Kenapa harus di Tokopedia? Nanti kita sebutin. Ini teman-teman ketik dulu di sini PTT. Nah, pilih PTT yang toko yang PTT Lubricants Official. Nah, teman-teman misalnya ingin membeli oli dengan kemasan 4 liter. Nah, teman-teman bisa milih sini, tambah keranjang. Nah, dari keranjang di sini ada yang menarik teman-teman. Teman-teman misalnya ingin mendapatkan potongan harga, pilih makin hemat pakai promo. Masukkan kode PTTL AHPedia. Terapkan. Nah, teman-teman langsung bisa mendapatkan potongan Rp50.000. Oke, hemat bukan? Selama bulan September. Segera masuk ke Tokopedia, kemudian borong olinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Yuk. Iya, ini udah mau hujan Mas. Mumpung sebelum hujan nanti suaranya kenceng ya kan? Hilang ya? Hilang suaranya. Nah, iya benar-benar. Ini ada pertanyaan di beberapa video kita kemarin yang ngebahas tentang matic Mas Ardi. Iya Pak. Yang pertanyaannya itu lebih kepada masalah oli matic Mas. Kenapa tuh oli matic? Oli maticnya itu katanya apakah penting dan perlu kita melakukan flashing terhadap oli matic? Oke, siap. Jadi kalau untuk flashing itu sebenarnya ini Pak, perlu nggak perlu? Perlu nggak perlu? Nah, perlu berarti nggak perlu? Apa jawabannya? Perlu nggak perlu? Perlu nggak perlu ya? Ya tergantung kondisi. Misal gini, ini kita ngecek oli matic ya Pak ya. Ini kondisinya nih di sini ada dipstick teman-teman. Nah ini dipstick ini kan dia kan ada kondisi olinya ya. Terkadang gini. Kita kan mengganti oli itu tergantung kilometer. Kilometer misalnya dia 40.000 km. Ternyata jarak tempuh 40.000 km itu dia didapati untuk kualitas olinya udah menurun. Artinya dia warnanya udah mulai berubah. Tapi dia tidak tercium bau hangus. Untuk kasus ini dia warnanya berubah dalam artian tidak ada gram-gram ini Pak. Tidak ada gram-gram bekas kampas yang kemarin kita bahas ya Mas ya? Yang kemarin kita sempat contohkan ya. Kita sempat ambil. Jadi gini teman-teman, kalau kondisinya dia dicek seperti ini kemudian ditap olinya itu dia kondisinya dia masih bagus, artinya nggak begitu banyak gram-gram, tapi kilometer udah sampai di 40 ribuan, ya sudah ganti saja tanpa perlu bilas. Tapi kalau dia misalnya kita ngetap kemudian dia warnanya sudah kecoklatan, kalau dia warna dasarnya merah ya. Kalau dia warna dasar merah kemudian dia udah berubah kecoklatan, lalu di sana kita cium baunya tercium bau hangus, maka sebaiknya di flash. Nah di flash ini kan artinya dibilas Pak sebenarnya Pak. Dibilas. Kalau dibilas ini dia ada beberapa metode kan. Ada yang dia menggunakan mesin dan itu tentu jauh lebih baik dibandingkan yang manual. Baik dalam bentuk dalam bentuk prosesnya, proses flashing atau dalam bentuk hasilnya. Tentu kalau hasil mungkin mirip-mirip ya dengan kondisi kalau dia di flash manual. Tapi secara proses atau secara penggantiannya itu lebih mudah kalau dia menggunakan mesin. Kita nggak perlu lagi repot-repot nuangin berapa liter dari lubang kecil ini Pak. Nah ini kawan-kawan. Sudah kita pernah buat cara ganti oli matic ya. Nah di sini ada lubang kecil ya Pak ya. Iya betul. Nah ada lubang kecil. Tapi kalau dia
yang model flashing itu kita cukup menuangkannya di dalam mesin flash. Mesinnya ya. Kemudian di sini ini ada satu contoh matic yang udah turun, Pak. Nah, ada ini Pak Dwi ini siang-siang habis makan siang tidur, Pak. Nah ini Pak, ini kan ada saluran oli nih. Ini dia kondisinya ini ada satu, ini ada satu lagi. Nah kalau menggunakan flashing, mesin flashing itu dia memiliki pipa input dan juga outputnya dia masuk ke antara dua pipa ini, sehingga kita nggak perlu repot-repot harus menuang oli ke dalam lubang yang kecil, yang lubang tadi ya. Dan kalau lubang itu ini lubang dipstick. Nah itu metode pertama dia menggunakan mesin flash. Atau dengan metode yang kedua itu caranya adalah dengan dia ditap. Kemudian dimasukkan oli baru. Oli baru ini itu fungsinya untuk membilas. Nah nanti setelah oli baru, misalnya nih kapasitas olinya ketika dia ditap itu 4 liter. Maka kita masukkan oli baru 4 liter. Lalu oli baru 4 liter yang pertama kali masuk ini itu fungsinya adalah untuk membilas. Kan kita kemarin sempat membuka body control valve ya Pak. Body control valve itu adalah bagian yang paling rentan sekali terkena imbas dari kotoran oli. Jadi kalau dia misalnya oli baru itu dimasukkan, maka oli tersebut langsung sirkulasi di antara body control valve, kemudian ada sisa-sisa oli lama yang ada di body control valve itu nanti akan terdorong. Nah, terdorongnya itu nanti akan masuk ke line pressure kemudian tersirkulasi. Nah, kalau dia kondisinya itu dia sudah ada gram-gramnya, maka yang terjadi adalah nanti oli ini akan cepat kotor yang masuk. Meskipun dia baru ya, tapi ketika karena masih ada sisa-sisa oli tadi ya dan gram-gram itu. Sisa-sisa oli itu tadi kita starter mobil kan Pak, setelah di starter kita operasionalkan. Nah nanti mulai dari D dioperasionalkan, kemudian R itu nanti kan ada piston-piston yang menekan kampas-kampas dia dari low reverse, kemudian ada kampas reverse sendiri, kemudian ada kampas forward, kemudian ada off-run di sana. Dan juga high clutch. Tapi kalau high clutch ketika dia di D dioperasionalkan gini saja dia nggak begitu operasionalnya nggak begitu kenceng ya. Nah tapi inti dari flashing pertama ini adalah supaya itu tadi untuk yang oli-oli yang berada di dalam area body control valve, kemudian yang masuk ke dalam line pressure, yang masuk ke dalam sistem-sistem piston, dan juga diantaranya ada yang masuk ke converter, maka itu dia bisa sirkulasi Pak. Bisa sirkulasi kemudian mendorong oli lama ini tadi dia masuk ke dalam karter bawah. Nah kalau sudah masuk ke dalam karter bawah kan di sana kan sebenarnya ada satu filter saringan. Bahkan kalau yang mobil-mobil CVT itu mereka sudah dilengkapi dengan filter tersendiri Pak. Jadi ketika kita melakukan flashing atau penggantian oli yang pertama ini tadi, itu sudah cukup untuk menjangkau ke seluruh bagian yang ada di dalam matic, meskipun tidak semua bagian terjangkau dan tidak semua oli yang lama keluar, tapi dengan melakukan flashing yang pertama ini tadi, setidaknya bekas-bekas oli yang lama itu tadi dia berhasil sebagian dikeluarkan. Nah nanti kalau sudah berada di area karter bawah, itu nanti ditap lagi. Dan itu hasilnya mirip-mirip dengan yang pertama. Mirip-mirip hasil ini olinya yang ditap pertama dengan yang ditap yang kedua ini dia agak coklat juga berarti. Hasilnya mirip-mirip karena ada sisa dari oli lama yang masih berada di dalam matic. Kayak gitu. Nah itu bicara penting atau enggaknya itu tadi berdasarkan dia memiliki kekeruhan yang dialami oleh oli matic yang lama. Kayak gitu. Baik, Mas Ardi, seberapa efektifkah kita itu menggunakan matic flash ya? Nah, karena kan tadi Mas bilang kan ada gram-gram yang muncul di sana. Pilihannya yang mana? Pada saat kita sudah melihat bahwa ada gram-gram, itu cukup untuk memflash atau memang harus dibongkar untuk membersihkannya? Selama tidak terjadi kendala, misalnya gini, matic nggak delay, kemudian dari P ke R tidak ada menghentak, mendadak kan kemarin kita sudah membuka body control valve Pak. Di dalam body control valve itu kan ada pelunyer-pelunyernya ya. Betul. Ada pelunyer-pelunyer kecilnya. Nah, itu kalau misalnya dia bermasalah, kondisi dari P ke R itu akan terasa hentakan. Nah, hentakan terasa itu kenapa? Karena
pembukaannya ini land pressure-nya itu yang berada di body control valve itu dia tidak smooth dikarenakan dia ada bekas-bekas timbunan oli yang lama yang dia sudah mengendap dan itu dia mengakibatkan macet. Jadi kalau dia macet itu seharusnya dia bisa bergeraknya halus. Nah, ini bergeraknya sebenarnya dia bisa bergerak halus tapi karena RPM tekanan ya? Tekanannya itu dia tinggi, spontan. Nah, pembukanya juga menjadi spontan, itu menjadi menjedak. Nah, kalau misalnya dia kembali lagi ke tadi ya, kalau misalnya dia tidak ditemukan adanya permasalahan di matic, tapi ditemukan gram-gram itu sebenarnya normal. Hampir semua matic itu kalau ganti di kilometer 40.000 ya ditemukan warnanya sudah mengkeruh. Kalau dia diserok pakai filter atau pakai kaos gitu saja, itu sebenarnya ada sisa-sisa gram-gram. Dan itu bukan suatu yang bukan berarti dia rusak. Jadi kalau nggak ada keluhan misalnya menjedak, nggak ada keluhan RPM pindah dari 1 ke 2, RPM-nya terlalu tinggi, itu nggak ada keluhan seperti itu ya cukup dilakukan flushing saja. Tapi kalau ada keluhan diberserta dengan gram yang keluar itu tadi, paling nggak yang pertama kali dibersihkan adalah body control valve. Karena membersihkan body control valve adalah satu hal yang paling mudah diantara harus overhaul. Kayak gitu. Jadi bersihkan dulu body control valve-nya, di sana ada line pressure, beberapa saluran oli yang masuk ke piston itu bisa disemprot, beberapa tidak. Tapi ada yang bisa disemprot itu dan terlihat pistonnya. Kalau dia kondisi turun body valve kemudian disemprot pistonnya memain, itu kita rasa nggak perlu turun matic dulu. Itu dibersihkan dulu, fokus di body control valve-nya. Gitu, Mas Ardi, ini tadi kan kita udah melihat bahwa bisa dilakukan cukup dengan flushing kalau memang tidak ada gejala ya. Cukup dengan flushing. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama kita harus melakukan matic flush? Dan hanya satu lagi, hanya mengganti oli. Betul. Jadi kalau untuk berapa lamanya tergantung kondisi lagi, Pak. Jadi kalau customer misalnya gini, kondisi customer dompetnya, Pak. Dan juga kondisi mobil. Ya lebih fokusnya ke kondisi mobil. Kalau kondisi mobilnya dia 40.000 km, sementara dia kondisinya itu 40.000 km ini dia tidak tercium tanda-tanda harus di flushing, itu sebenarnya diganti 4 liter saja cukup. Tapi kebanyakan ya customer yang kita temui itu adalah orang-orang yang loyal terhadap mobil matic-nya. Dia khawatir nanti kalau nggak di flush justru nanti akan dampaknya panjang. Misalnya karena itunya menumpuk ya, Mas? Begitu kan? Itu jadi oli yang lama ini tadi jadi kan ini keuntungannya kalau kita flush, oli yang lama yang berada di piston, konverter, kemudian ada body valve itu kan ikut terdolong oleh oli baru. Sehingga dia tersirkulasi keluar masuk ke karter. Kayak gitu, dan paling enggak itu udah bercampur ya, ibaratnya kalau bekasnya itu masih tersisa 30% dengan dilakukan flushing ini, mungkin tersisa hanya sekitar 15 sampai dengan 20%. Kayak gitu. Jadi kalau pemilik mobil dia sih kebanyakan yang kita temuin, ketika kita tawarkan pilihan pilih flushing atau pilih tab biasa, kebanyakan memilih flushing. Udah Mas, flushing aja sekalian. Karena harga per liternya kan rata-rata kan 100 ribuan, Pak. Oli matic ini. 100 ribu kalau dia flushing misalnya menggunakan 8 liter, itu dia bisa sekitar 800 sampai 1 jutaan. Tapi kalau dia tanpa itu mungkin hanya 500 sampai dengan 600 ribuan lah paling mahal-mahalnya sama dengan jasanya. Nah, itu mereka mikir daripada saya ini yang ngeluarin cuma 400 ribu, sementara kalau 40 ribu itu kan ditempuh bisa 2-3 tahunan. 40.000 kilometer? Ya, itu paling enggak flushing aja, Mas, flushing aja gitu. Jadi ibaratnya nggak apa-apa lah nambah 400 ribu, tapi kan bisa dipakai dalam waktu yang lama. Dan kalau tadi ditanyakan masalah flushing itu dia berapa kilometer, kemudian kalau ganti oli biasa berapa kilometer, itu pun juga tergantung kondisi. Tapi kalau kebanyakan yang ganti biasa itu mereka memakainya parameter penggantian oli mesin, Pak. Jadi ganti oli mesin 3 sampai dengan maksimal 4 kali ganti oli matic. Ganti oli mesin 3 sampai dengan 4 kali ganti oli matic. Nah, itu di antara penggantian yang dia tidak menggunakan flushing. 3 kali ganti oli mesin, ya kan? Kan kalau oli mesin itu periode kalinya 5 ribuan kilo. 5 ribuan kilo berarti kalau 3 kali kan berarti sekitar 15 ribu. Jadi kalau dia 3 kali ganti oli mesin, berarti dia 1 kali ganti oli matic.
Hanya ganti? Hanya ganti. Okay. Ini yang bukan flashing ya. Okay. Ini bukan flashing. Kan tadi kan ditanyakan kalau flashing berapa lama, tapi kalau yang nggak flashing itu mampu berapa lama. Tapi kalau kita menggunakan parameter pengguna yang dia mengganti oli matic tanpa flashing, itu dia biasanya 3 kali sampai dengan 4 kali ganti oli mesin, itu 1 kali ganti oli matic. Ini tanpa flashing. Tapi kalau dia flashing biasanya parameternya ada 40 ribuan kilometer, kayak gitu Pak. Nah, Mas Ardi, penutup nih. Jadi kan kawan-kawan mungkin yang sudah punya mobil matic, yang masih punya stick. Dipstick ya? Kan dipstick. Ada mobil yang sekarang udah nggak pakai dipstick ya? Ada. Nah, terus bagaimana kita mengetahui bahwa ini sudah layak nih untuk untuk flash, tidak lagi hanya sekedar mengganti? Jadi pada waktu tapnya Pak. Kalau kita ngelihat di dipstick itu kan kita hanya mampu melihat sekilas dan juga bau. Benar. Tapi kita nggak semua gramnya nempel di ini kan, gram itu kan sangat lembut. Di bawah ya? Sangat kecil kemungkinannya nempel di dipstick itu sangat kecil. Ini misalnya kayak gini nih. Jadi nggak bisa ya kalau kita hanya melihat dari dipstick terus kita nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita hanya bisa melihat warna oli saja. Jadi kalau ini kan warnanya masih bagus yang merah. Jadi dia masih warna merah dan bening. Kemudian kalau dicium dia tidak ada aroma gosongnya. Biasanya kalau oli matic itu ada aroma sedikit agak menyengat. Nah, tapi tidak seperti yang oli manual. Kalau oli manual itu sangat menyengat dan oli CVT juga lebih menyengat daripada oli yang konvensional seperti ini Pak Taufik. Ini bau gosongnya bau apa ya Mas? Bau kacang kacang goreng Pak. Jagung bakar. Berarti pada saat kita mengeluarkan olinya Mas ya? Mengeluarkan olinya. Jadi nanti kan biasanya kalau mengeluarkan olinya, kalau di kita sih sering menginformasikan ya, Pak ini kalau dia mau memilih ya antara flashing atau enggak, pasti kita informasikan. Tapi kalau misalnya dia memilih langsung flashing ya kita nggak informasikan. Gitu. Berarti pada saat kita datang ke sebuah bengkel, Pak ganti oli matic, gitu ya? Itu kan masih ditampung Pak. Dengan penampungan entah panci atau mungkin kalau mobil-mobil, biasanya kalau mobil-mobil yang diganti dengan cara di car lift atau menggunakan lift ya, itu dia kan langsung menggunakan penampungan yang besar, yang itu transparan itu nggak kelihatan. Jadi nggak bisa. Tapi kalau yang pakai panci yang kita biasa gunakan itu kalau diaduk itu akan kelihatan dia warnanya. Ketika diaduk itu akan ada warna yang memecah. Jadi 2 warna itu. Nah, kalau dia sampai memecah jadi 2 warna, itu gramnya besar. Ya, gramnya besar. Tapi kalau misalnya dia warnanya itu hanya 1 kemudian diaduk-aduk pun juga nggak begitu menimbulkan warna yang lain, itu biasanya kayak gitu olinya masih bisa dipakai tanpa harus flashing. Nah ini Pak, ini ada satu informasi yang tadi Pak Taufik kan sempat menanyakan ya, Mas gimana kalau misalnya mobil tersebut tidak ada dipstick olinya? Betul. Jadi kan ada kalau mobil-mobil dulu ada dipstick olinya, ada mobil sekarang itu tidak memiliki dipstick oil Pak. Jadi kalau yang tidak memiliki dipstick oil, misalnya CVT ya, beberapa unit CVT itu kalau saya sih, ini trik dari saya sih ya, itu saya ngakalinya pakai dipstick oli mesin. Betul juga ya. Jadi pakai dipstick oli mesin ini dibersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu, kemudian disemprot kalau misalnya ada penyemprotan. Tapi kalau nggak ada, pastikan tidak ada sisa oli mesinnya. Lalu kemudian hidupkan mesin, lalu tutupnya yang untuk dipsticknya itu dimasukkan dari sini. Nah nanti kita akan mengetahui rata-rata itu sih dia kalau dari titik paling bawah naik ke atas itu rata-rata sekitar antara 2,5 sampai dengan 4 cm. Ya mirip-mirip seperti ini L dan H. Ya gitu. Intinya kalau untuk yang CVT. Ya, matic ataupun CVT, ini misalnya Pak ya. Ini kita perbandingan 2 ini. 2 stick ya? 2 stick. Nah, ini. Nah, di sini Pak. Ini kalau kita perbandingan dari ujung ke ujung, itu kalau yang oli maticnya itu dia lebih lebih naik sekitar 1 sentian. Tapi kalau dilihat dari grade-nya, ini teman-teman. Ini kan di sini kan ada kasarnya ya. Ini grade kasarnya sama sebenarnya antara oli mesin sama oli transmisi, ketinggiannya itu sama. Betul, sama. Ketinggiannya sama. Nah paling enggak kalau teman-teman nggak punya dipstick yang oli matic, itu teman-teman bisa pakai dipstick yang oli mesin, tapi dengan catatan dibersihkan terlebih dahulu. Nah kita sebenarnya bisa menebak bisa ini Pak, mengira-ngira seberapa ketinggiannya itu dari
jarak antara pancinya dia dengan seal drive shaft-nya. Itu kan di sana ada jarak panci, ada jarak sampai dengan seal drive shaft. Itu oli itu sangat jarang sekali sampai ini Pak ya, lebih tinggi daripada seal drive shaft-nya. Jadi paling di seal drive shaft itu cuma setengahnya atau seperempatnya dari seal drive shaft ketinggian oli maksimalnya. Nah dari situ bisa ketahuan tuh berapa dia ini maksimalnya kalau dilihat dari dipstick menggunakan yang oli mesin itu tadi. Baik Mas Adi, pertanyaan terakhir. Seberapa efektif kita itu menggunakan CVT atau Matic Flash untuk keawetan Matic kita sendiri? Ya tentu kalau untuk ya semakin kita ini loyal terhadap oli ya Pak ya. Jadi kan kalau untuk apapun jenis transmisinya itu sebenarnya nyawanya di olinya. Kalau dia kondisinya tadi sudah banyak gram, kemudian warnanya juga berubah, lalu kemudian harumnya itu udah bau gosong ya. Itu kalau dia hanya dilakukan penggantian saja, itu kan berarti masih ada sisa-sisa oli yang lama yang berada di sistem Matic. Nah itu nanti tentu akan mengkontaminasi oli yang baru. Sedikit banyak pasti akan mengkontaminasi, dan kalau sudah banyak mengkontaminasi sementara di sana masih ada arah ke timbunan, nah tentu ini akan semakin cepat mengakibatkan body control valve paling enggak itu macet di piston-pistonnya itu tadi Pak. Nah kalau itu udah macet tentu pertama sebelum Matic rusak itu pasti nggak nyaman dulu. Seperti dari P ke R itu ada hentakan, kemudian dari N ke D itu pun juga ada hentakan. Nah ini kan yang ditakutkan ya. Kalau dia sampai ada hentakan seperti ini, maka yang yang akan terjadi berikutnya adalah kerusakan. Nah, jadi kalau udah hentakan itu sebaiknya yang pertama kali harus dilakukan adalah tentu flashing oli. Tapi kalau setelah di flashing oli tidak beres juga, atau mungkin jangan flashing dulu Pak. Tap dulu olinya, investigasi kalau dia ada gram-gramnya. Kalau misalnya sudah timbul hentakan, maka segera bongkar body control valve. Biar tidak dua kali biaya untuk flashing ya? Betul, biar tidak dua kali terjadi flashing. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.